Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC yang dalam kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak salah satu tulisan dari Pendeta Daniel dengan judul Berani Karena Benar yang terinspirasi dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22 bersama dengan saya, Victor Alexander, yang akan memandu kamu untuk merenungkan firman hari ini. Tetapi sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita bersatu dalam doa untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang baik, kami pada hari ini memohon kepadamu untuk Engkau bisa menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti pesan firman-Mu dan terlebih lagi dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari di bawah pertolongan Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini mari kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul pasal 4, ayatnya ke-1 sampai 22. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Namun di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, para pemimpin, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena satu perbuatan baik kepada orang-orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Namun karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Setelah mereka menyusul rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tidak, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkannya untuk sama sekali jangan berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Namun Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berbicara
tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Mereka makin keras mengecam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang itu tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka karena orang banyak memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah jauh pembacaan kita. Teens, suatu kali Pak Budi diminta oleh Pak Kades untuk menandatangani surat persetujuan pembukaan pabrik di desa mereka. Warga sekitar setuju sebab tergiur oleh biaya ganti rugi yang diberikan. Nah, Pak Budi menolak karena tahu hal itu salah dan biaya ganti rugi itu tidak sebanding dengan potensi kerusakan lingkungan di desanya. Banyak orang mengolok-ngoloknya karena menolak rezeki. Tetapi ia tetap berpegang pada kebenaran bahwa pembukaan pabrik itu tidak sesuai aturan. Nah, selang beberapa bulan kemudian, Pak Kades terbukti menerima suap dari pemilik pabrik. Warga menyadari bahwa Pak Budi ternyata telah berani bertindak benar. Teens, Petrus, dan Yohanes pada waktu itu juga menunjukkan keberanian saat diintegrasi dalam persidangan di depan Mahkamah Agama. Mereka dituduh telah menggunakan kuasa setan untuk menyembuhkan orang lumpuh di depan gerbang indah. Petrus dan Yohanes menghadapi persidangan agama ini dengan mengambil resiko besar, seperti dijebloskan kembali ke dalam penjara atau bahkan dihukum mati. Petrus dan Yohanes bisa saja berkompromi dengan mengaku bersalah, menyangkal, atau mencari alasan lain supaya terhindar dari persidangan itu. Tetapi mereka memilih untuk tidak mau menyangkal kebenaran tentang Yesus. Ketika mereka diperintahkan untuk tidak lagi memberitakan tentang Yesus, dengan tegas Petrus dan Yohanes menjawab, "Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar." Nah, teens, selalu ada tantangan dalam berbuat benar. Kita bisa saja diejek sok suci, cari muka, atau bahkan dikucilkan oleh rekan-rekan kita. Tapi, jika tidak ada yang menyuarakan kebenaran, apakah kita akan memberikan ketidakbenaran terus terjadi? Identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus harus kita tunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang benar. Meskipun itu artinya kita harus menghadapi resiko. Tetapi teman-teman, jangan lupakan juga bahwa percayalah, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan pada kita dalam setiap misi kita menyuarakan kebenaran. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena kami pada kesempatan kali ini boleh sekali lagi mendengarkan pesan Firman-Mu. Kiranya Tuhan setelah ini kami boleh menjadi pribadi yang lebih berani menyuarakan kebenaran, karena itu adalah hal yang Engkau kehendaki dan telah Engkau saksikan kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan dalam misi kami menyuarakan kebenaran, agar kami bisa memberitakannya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teens, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan renungan ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.